Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga terluka akibat jembatan gantung ambruk di Kecamatan Doko Pemean, Kabupaten Toli-Toli. Masyarakat Kelurahan Talise Falongguni memberikan sanksi adat kepada pengendara motor kendal potbrong. Pengawasan rumah tahanan Palu diperketat pasca penyelundupan sabu-sabu beberapa waktu lalu. Pasca penyelundupan sabu-sabu oleh seorang wanita bercadar di rumah tahanan negara kelas 2A Palu beberapa waktu lalu, petugas memperketat pengawasan dan pemeriksaan. 4 tim ditugaskan melayani kunjungan pembesuk warga binaan. Pengawasan di dalam rutan juga melibatkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Permasyarakatan yang ditugaskan menjaga keamanan dan menutup celah penyelundupan narkotika. Seperti ini, kami memang dari awal itu sudah memetakan potensi-potensi yang akan menimbulkan gangguan keamanan di rutan ini. Ya, salah satunya kan karena kita tahu sendiri bahwa mayoritas di sini adalah kasus narkoba. Karena itu dari awal itu kita sudah membuat tim di situ, ya kan, buat tim, salah satu tim layanan kunjungan, terus termasuk juga tim Satpol Patnal yang selalu melaksanakan tugas. Untuk petugasnya sendiri pun setiap hari itu masuk digeledah oleh P2U, itu baik petugas staf maupun petugas pengamanan. Dan tim layanan kunjungan pun dia itu selalu berganti. Kita buat ada 4 tim, satu tim itu terdiri dari 7 orang. Setiap hari berganti yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung seperti itu. Jadi ya alhamdulillah setelah tim itu dibentuk, kita berhasil menggagalkan percobaan untuk memasukkan barang terlarang ke dalam rutan. Kepala Rutan Kelas 2A Palu, Fani Andika, menjelaskan warga binaan yang diduga terlibat sudah menjalani pemeriksaan dan diberikan sanksi isolasi selama 12 hari. Jika nantinya terbukti bersalah, maka hak-hak permasyarakatan yang bersangkutan akan dicabut. Sebelumnya, petugas Rutan Palu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu yang dibawa oleh seorang wanita bercadar Sabtu lalu. Wanita yang membawa sabu-sabu ke rutan telah dibawa ke Polda Sulawesi Tengah untuk proses hukum lebih lanjut. Pengetatan ini diharapkan dapat meminimalisir upaya penyelundupan narkotika ke dalam rutan, sekaligus menjadi evaluasi pengawasan bagi petugas permasyarakatan di Kota Palu. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan. Salah satunya melalui aksi penanaman ribuan bibit kelapa yang dilakukan di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Selasa pagi. Penanaman ribuan pohon kelapa ini sebagai bagian dari program penanaman 360.000 pohon oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Ribuan bibit pohon kelapa ditanam di atas lahan seluas 3 hektar milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Palu. Penanaman ribuan bibit pohon kelapa ini sebagai upaya mendukung ketahanan pangan seperti yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto. Pemilihan kelapa karena dinilai sebagai pohon kehidupan dan memiliki banyak manfaat. Salah satunya dan buktinya bahwa pada hari ini selain kita menanam pohon kelapa ya sebanyak 5.000, juga kita bisa melihat yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah panen dari jambu dan juga cabai rawit. Dan ini salah satu bentuk ketahanan pangan yang kita wujudkan untuk wilayah Sulawesi Tengah. Yang jelas bahwa program ini kita mengikuti turunan dari atas bahwa bagaimanapun juga ketahanan pangan harus kita sukseskan. Dan kita harus mendukung dengan dasar bahwa warga binaan yang kita ajak bekerja ini adalah mereka-mereka yang sudah memenuhi persyaratan secara administrasi maupun secara keamanannya. Jadi tidak mungkin kami memaksa mereka bekerja di sini kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut. Dan pada hari ini lebih kurang ada 12 warga binaan tetap ada stay di taman ataupun di kebun Langaleso ini. Dan mereka adalah mereka-mereka yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Dan insya Allah sampai dengan detik hari ini masih semua terpantau dengan baik.
Semoga kedepannya didampingi oleh Pak Kalapas yang selalu ada di tengah-tengah warga binaannya, program pemberdayaan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bangsa dan negara. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mendukung program penanaman bibit kelapa tersebut. Namun program tersebut tentunya harus dilakukan secara kolaboratif dengan institusi terkait. Hari ini berada di Desa Langaleso, Kabupaten Sigi, untuk menanam 5.000 pohon kelapa yang insya Allah ini akan ditanam di 3 hektar dan itu akan dicampur dengan tanaman yang lain. Dan alhamdulillah tadi sudah melaksanakan penanaman pohon kelapa dan saya lihat sudah ada jambu kristal yang sudah banyak dan sudah masak, sudah matang, sudah bisa diambil. Terima kasih kepada seluruh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan baik dari Kanwil yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Juga terima kasih atas dukungannya untuk ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Kita tahu bahwa ini sangat penting. Kalau tidak dilakukan secara sinergi, secara bersama, maka kita tidak bisa berdiri sendiri, baik Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Sigi. Tapi alhamdulillah instansi vertikal sudah berupaya untuk membantu Provinsi Sulawesi Tengah untuk ketahanan pangannya. Semoga ketahanan pangan Sulawesi Tengah akan jauh lebih baik ke depan. Terima kasih. Bu, bagaimana strategi ke pemerintah provinsi sendiri untuk keberlanjutan ini? Biasa kan sebatas seremonial, untuk keberlanjutannya bagi warga binaan sendiri memberikan kontribusi. Oh iya, jadi kita lewat Dinas Pangan dan Hortikultura itu akan melakukan evaluasi, monitoring, follow up, dan kalau andaikan memang masih membutuhkan bibit yang sesuai dengan unsur tanahnya, maka itu akan kita bantu. Selain tanaman pohon kelapa, juga terdapat tanaman pendukung seperti cabai dan jambu kristal di lahan tersebut. Hasil panen dari tanaman tersebut ikut membantu warga binaan yang dilibatkan dalam pengelolaan lahan itu. Ikram Boyauge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Bagi penggemar wisata alam, Puncak Matan Timali menjadi pilihan yang tepat. Objek wisata yang terletak di Desa Matan Timali, Kecamatan Maraola Barat, Kabupaten Sigi menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Di Puncak Matan Timali, pengunjung bisa menyaksikan keindahan Teluk Palu dari ketinggian, menikmati deretan pegunungan yang menghijau, serta menguji adrenalin melalui olahraga para layang. Kawasan ini juga sangat ideal untuk berkemah dan menginap agar bisa menikmati udara pegunungan. Tak heran, banyak pengunjung yang menghabiskan liburan dan akhir pekannya dengan berkunjung ke lokasi ini. Untuk sampai ke Puncak Matan Timali butuh waktu perjalanan selama 30 menit dari Kota Palu. Rasa lelah setelah melewati jalan pendakian terbayarkan saat pengunjung tiba di puncak bukit tersebut. Mereka tidak bosan datang ke tempat itu meski sudah berkali-kali bersama teman maupun keluarga. Banyak yang mengabadikan momen indah ini melalui kamera telepon selulernya. Nah, tempat para layang ini kita bisa disuguhkan dengan view-nya yang indah. View-nya yang indah, jadi rekomendasi untuk bersama keluarga untuk menikmati. Kalau ingin refreshing di sini boleh juga. Sudah berapa kali ke sini, Pak? Ke sini itu sudah ada 2 kali. Untuk harapannya ke depannya lebih baik sih, lebih diperbanyak tempat sampah pastinya, karena saya lihat saya sudah 2 kali berkunjung ke sini, saya lihat masih banyak sampah yang berserakan. Jadi mungkin lebih baiknya untuk lebih menyediakan tempat sampah lagi. Satu kan agak bagus ini ya, jangkauan dari kota itu agak dekat. Itu daya tarik pertama. Yang kedua, view-nya bagus. Jadi alamnya masih alami. Pohon-pohon masih bagus. Pemandangan ke kota sana sangat indah dan masih aman dalam arti kita harmonis sama sesama kawan-kawan kita, sama pengunjung dan lain sebagainya. Oke, bisa barangkali. Keberadaan destinasi wisata Puncak Matan Timali ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wisata unggulan Kabupaten Sigi. Hanya saja perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti lampu penerangan. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Augri Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.